Shalom kepada Bapak dosen dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya Yosua Sitohang NIM 173303 akan memaparkan bahan sajian saya seminar Biblika dari bidang PB dengan judul Kesetaraan Suami Istri dalam Keluarga, Tinjauan Biblis dalam 1 Petrus 3 ayat 1-7. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi, sehingga menjadi ciptaan yang derajatnya paling tinggi dari antara seluruh ciptaan lainnya. Setelah penciptaan manusia pertama, Tuhan juga menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan dengan Adam, karena Tuhan melihat bahwa tidak baik jika Adam itu seorang diri. Setelah Adam dan Hawa diciptakan, kemudian mereka disatukan oleh Tuhan untuk menjadi satu, sehingga terwujudlah sebuah keluarga. Keluarga adalah lembaga tertua di dalam dunia sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Alkitab menyaksikan bahwa Allah sendirilah yang membentuk manusia menjadi satu keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah memberi ketentuan yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga, sekaligus memperingatkan mereka untuk tidak melanggar ketentuan tersebut. Dewasa ini, antara suami maupun istri tidak lagi memperhatikan ketentuan yang harus dijalani ketika sudah berkeluarga, sehingga semua terjadi pertengkaran yang mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap istri. Hal ini diakibatkan adanya anggapan yang lebih meninggikan derajat laki-laki daripada perempuan, sehingga membuat suami merasa superior atas istrinya, sehingga muncullah pertanyaan, bagaimana seharusnya kehidupan suami dan istri di dalam keluarga. Hal inilah yang ingin dimuat oleh penulis melalui bahan sajian ini, bahwasanya suami dan istri adalah setara di dalam pernikahan. Landasan teoritis. Keluarga terbentuk melalui adanya suatu pernikahan. Pernikahan adalah tahap kehidupan yang di dalamnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama. Pembentuk keluarga utama adalah suami dan istri. Dalam bahasa Yunani, suami disebut aner, dibuktikan dari Maesenean, yang seterusnya ditemukan dalam Homer, yang mempunyai arti terkenal dalam LXX dan PB, seorang laki-laki yang kontras dengan perempuan, dewasa dan pejuang. Istri dalam bahasa Yunani disebut gunaikes, yang berasal dari kata gun, yang artinya wanita atau perempuan, yang terdapat di Maesenean. Kata gun menunjukkan wanita berbeda dengan laki-laki atau aner, berbeda dengan dewi, istri, tunangan, atau juga selir. Digunakan sebagai alamat tanpa makna sekunder yang tidak sopan. Terminologi. Keluarga adalah yang terdiri dari ayah dan ibu yang dipersatukan seumur hidup dalam pernikahan monogami. Dalam Alkitab, teologi penciptaan, keluarga diawali perkawinan disebut dengan persekutuan yang dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan dan dipisahkan oleh manusia kecuali kematian dan zina. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang menunjukkan pada keluarga adalah patria, menekankan asal-usul keluarga yang menunjuk kepada bapak leluhurnya. Istilah lain yang digunakan yaitu oikos dan oikia, yang artinya rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, juga para hamba, budak, pelayan, dan sesama. Secara khusus bagi keluarga Kristen, semua keluarga harus disucikan dan dikuasai oleh Yesus Kristus, sehingga keluarga itu menjadi taat dan bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Sebuah keluarga tidak terlepas dari kehidupan persekutuan yang lebih luas, yakni gereja dan masyarakat. Gereja adalah kumpulan dari berbagai keluarga Kristen yang dipersatukan dalam tubuh Kristus. Keluarga sebagai anggota tubuh Kristus terbuka kepada keluarga lainnya dengan saling menghargai dan saling mengasihi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa keluarga merupakan pemberian Tuhan dan Dia sendirilah sebagai pusat atau kepala keluarga melalui anaknya, Yesus Kristus. Pengantar kitab 1 Petrus. Injil Petrus sering disebut menjadi teologi sederhana yang menawarkan teologis atas karya penyelamatan Tuhan dalam kebangkitannya. 1 Petrus adalah karya penting teologi dan pelayanan pastoral Perjanjian Baru. Sayangnya hal itu sering diabaikan oleh gereja, karena sejak reformasi surat-surat Paulus telah menjadi pusat perhatian, dan dalam keilmuan PB modern, Injil Sinoptik dan Korpus Yohanes keduanya dipandang lebih menarik.
Surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapodakia, Asia Kecil, dan Bitinia. Surat ini merupakan surat Katolik atau yang ditujukan kepada semua orang yang merasa bersangkutan. Maksud dari surat ini karena pengarang berhasrat untuk menguatkan pembaca di dalam penderitaan supaya pembaca tidak tawar hati, melainkan tetap bersukacita di dalam penderitaan Kristus. Nasihat-nasihat dikhususkan juga kepada orang dan keadaan tertentu, pergaulan di antara sesama, sikap terhadap pemerintah dan di tengah-tengah masyarakat. Bab 3. Metodologi penelitian. Dalam melakukan penafsiran terhadap teks, penulis menggunakan metodologi penelitian historis kritis dengan melihat sejarah yang ada di dalam teks tersebut. Historis kritis memiliki 10 langkah, yakni kritik teks, kritik struktur, kritik redaksi, kritik sastra, kritik bentuk, Sitz im Leben, kritik tradisi, tafsiran ayat, Scopus, dan teologi. Kritik struktur. Dalam hal tersebut, penulis mendeteksi bahwasanya inti daripada 1 Petrus 3 ayat 1-7 merupakan seruan untuk menjadikan perempuan kudus. Hal tersebut dikarenakan perempuan dapat menjadi suaminya menang dalam pertarungan iman jika perempuan menguduskan dirinya terlebih dahulu. Kritik sastra. Pada bagian 1 Petrus ini yang ditujukan kepada istri dan suami adalah bagian dari kode pendek untuk perilaku Kristen di ranah sipil dan rumah tangga. Kode tersebut berasal dari budaya Yunani Romawi dan menetapkan status, peran, dan hubungan yang sesuai dari berbagai kelompok dalam rumah tangga. Kode dirancang untuk menjaga ketertiban dan harmoni di dua bidang ini, dan kesesuaian dengan mereka dianggap sebagai tanda kewarganegaraan yang baik. Kritik bentuk. Penggunaan bahasa logos digunakan baik pada 1 Petrus 3 ayat 1 dalam hubungannya dengan istri merupakan suatu bentuk kode etik. Hal tersebut dikarenakan istri dinasihati untuk tunduk kepada suami, sehingga suami yang tidak percaya dapat dimenangkan oleh perilaku istri. Sementara orang percaya harus menanggapi orang-orang yang tidak percaya dengan penjelasan lisan tentang harapan mereka. Tanggapan istri terhadap suami mereka yang tidak percaya harus ditandai dengan perilaku yang murni dan hormat. Meskipun pentingnya tingkah laku yang baik ditekankan kepada hadirin di seluruh 1 Petrus, tidak ada batasan yang diberikan yang melarang pembelaan lisan. Hanya pada 1 Petrus 3 ayat 1 batasan seperti itu dapat ditemukan, dan di sana hanya ditujukan kepada istri dari suami yang tidak percaya. Sitz im Leben. Secara keseluruhan, 1 Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh Pontus, Galatia, Kapodakia, Asia, dan Bitinia. 5 wilayah yang tercantum dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sebagai lokasi geografis pembaca pertama adalah provinsi Romawi di Asia Kecil. Urutan provinsi yang tercantum dapat mencerminkan rute yang akan diambil oleh utusan yang menyampaikan surat edaran tersebut. Susunan sosial dari penerima 1 Petrus dapat diperdebatkan karena beberapa ahli menafsirkan pendatang sebagai orang Kristen yang merindukan mereka di surga. Beberapa menafsirkannya sebagai orang asing atau sebagai adaptasi perjanjian lama yang diterapkan pada orang Kristen. Sementara orang-orang Kristen baru menghadapi penindasan dan permusuhan dari penduduk setempat, Petrus menasihati mereka untuk mempertahankan kesetiaan baik kepada agama dan kekaisaran Romawi. Sosiohistoris. Dalam konteks sejarah di mana perempuan dipandang secara inheren kurang dibandingkan dengan laki-laki, istri diharapkan menjadi bawahan daripada suami. Mereka diperlakukan secara sosial lebih rendah dalam masyarakat dan rumah. Biasanya diwajibkan untuk mengikuti agama kepala rumah tangga dan tidak seharusnya memiliki teman yang terlepas dari suami mereka. Konvensi sosial ini memberi suami kekuatan yang cukup besar untuk mengintimidasi mereka. Oleh karena itu, pertobatan istri secara Kristen dengan suami kafir dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga mereka.
Mereka akan menolak lagi untuk mengakui dewa-dewa dan kultus keluarga, juga akan menjadi bagian dari komunitas Kristen yang jelas-jelas tidak percaya dan yang pesannya mungkin ditolak oleh seorang suami dengan hina. Konteks sejarah menunjukkan bahwa satu tujuan dari 1 Petrus 3 ayat 1-7 adalah untuk melawan intimidasi dan mengubah sikap para suami yang bermusuhan dengan orang luar lainnya. Dengan menjadi bawahan suami mereka, istri Kristen dapat menghindari tuduhan yang tidak perlu dan menjawab mereka yang menuduh mereka mengganggu secara sosial dan politik. Dengan berbuat baik, dengan cara ini masyarakat akan membungkam kritik mereka, dan istri yang tunduk bahkan dapat memenangkan suaminya untuk iman. Dengan demikian, ayat-ayat ini menawarkan strategi untuk menangkis anti-antagonisme Kristen dan mempromosikan misi gereja. Kritik tradisi. Dalam hal tersebut, 1 Petrus 3 ayat 1-7 memiliki materi tradisional yang telah disentuh agar sesuai dengan situasi Asia. Istri disebut terlebih dahulu karena urutannya naik. Bagian yang lebih panjang diberikan kepada mereka disebabkan oleh sebagian besar wanita di sidang-sidang Asia, dan juga masalah-masalah khusus yang disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari mereka memiliki suami yang tidak percaya atau non-Kristen. Tafsiran ayat per ayat. Ayat 1-2. Kata pembuka dari bagian baru menghubungkannya dengan yang sebelumnya, seperti 1 Petrus 2 ayat 18-25, instruksi kepada istri dalam 1 Petrus 3 ayat 1-6 adalah penerapan lebih lanjut dari perintah umum untuk tunduk dalam 1 Petrus 2 ayat 13. Kesimpulan ini diperkuat dengan penggunaan imperatifal partisipal, tunduklah. Frasa hai istri-istri merupakan sebuah kata nominatif yang digunakan sebagai vokatif, mungkin menekankan pernyataan langsung yang tidak biasa kepada istri dalam rumah tangga. Ayat 3-4. Dalam ayat 3-4, penulis menjelaskan lebih lanjut sifat perilaku yang baik dalam hal kontras antara yang mudah rusak, perhiasan eksternal dan karakter batin yang tidak dapat binasa, jalinan rambut bagian luar dan pemakaian perhiasan dan pakaian harus ditolak demi jiwa yang lembut dan damai. Sekali lagi, gaya hidup ini bajik menurut standar moral Yunani Romawi dan Kristen. Itu akan efektif menenangkan suami dan menjawab fitnah masyarakat, tetapi juga secara eksplisit dikatakan sangat berharga di hadapan Tuhan. Ayat 5-7, penulis kembali menggunakan bentuk partisipatif untuk mendefinisikan perilaku yang dia resepkan. Dia membenarkan panggilan sebelumnya untuk perhiasan batin dengan memohon kepada Gunaikes Aies. Dalam ayat tersebut merupakan suatu referensi untuk wanita dalam perjanjian lama, mungkin khususnya atau secara eksklusif seorang perempuan dari kitab Kejadian yang merupakan contoh kuno dan otoritatif untuk perilaku istri Kristen. Perempuan-perempuan tersebut bisa mendekorasi diri secara internal dengan menundukkan diri kepada suami mereka sendiri. Watak kelembutan dan ketenangan batin istri Kristen harus diungkapkan dengan cara yang sama. Skopus. Berdasarkan langkah-langkah penafsiran yang telah penulis lakukan, penulis menarik Skopus sebagai inti dari penafsiran ini, yaitu kesetaraan dalam suatu tatanan ilahi antara suami dan istri. Teologi. Setelah melakukan upaya penafsiran di atas, penulis mengambil satu tema teologi, yaitu teologi kesetaraan. Teologi kesetaraan merupakan satu tema yang membahas mengenai kesetaraan di dalam tatanan ilahi yang Allah berikan. Namun kesetaraan bukan menjadi suatu sarana untuk menghilangkan kewajiban. Dalam artian bukan berarti perempuan bisa menjadi laki-laki dan sebaliknya. Namun justru kesetaraan itu menjadi suatu sarana untuk mengingat kewajiban masing-masing, sehingga kedua subjek dapat disatukan melalui sikap saling menghormati. Implementasi. Keluarga Kristen merupakan satu komunitas yang memiliki peran utama di dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh sebab itu, Allah menetapkan tanggung jawab kepada sepasang suami istri haruslah hidup di dalam kesetaraan atau keseimbangan. Namun realita yang terjadi, sepasang suami istri tidak lagi memegang peranannya dalam melaksanakan kewajiban. Tidak jarang dijumpai di zaman sekarang, sepasang suami istri hidup tidak saling menghormati dan menghargai.
Seorang suami masih menganggap perempuan sebagai objek yang bisa diberlakukannya semena-mena. Melalui teks ini, penulis melihat bahwa teks tersebut masih relevan digunakan pada saat ini, terutama kepada keluarga yang baru membangun rumah tangga, supaya suami dan istri selalu mengingat kewajibannya di dalam keluarga tanpa memandang status dan kedudukan yang lebih tinggi, namun lebih memandang bahwasanya suami istri yang sudah dipersatukan di dalam ikatan pernikahan haruslah saling menghormati dan menghargai, sehingga peranan dan kewajiban masing-masing dapat berjalan seturut dengan kehendak yang Allah tetapkan. Kesimpulan, setelah penulis melakukan pengerjaan melalui metode yang digunakan terhadap sajian ini, maka penulis mengambil kesimpulan terhadap teks ini bahwa peranan seorang bukan hanya berbicara kedudukannya kepada suami saja, tetapi juga membahas peran suami Kristen dalam menjaga dan menghormati istri sebagai teman. Demikian pemaparan sajian dari seminar Biblika saya. Saya mengucapkan terima kasih.